Nah, tadi kita udah membahas soal sujud nih oleh Habib Muhammad, luar biasa. Nah, sekarang saya pernah dengar juga nih, katanya masih ada keistimewaan dalam gerakan sholat nih. Salah satunya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, Masya Allah. Padahal selama ini kan kita pikir kalau misalnya duduk tasyahud itu ya duduk biasa aja gitu. Nah, boleh nih mungkin dijelasin oleh guru kita Ustadz Syam nih. Silakan Ustadz Syam mengenai duduk di antara dua sujud. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib, Masya Allah, Mikdad, dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Setelah kita mengetahui apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang sia-sia dan semuanya adalah bermanfaat untuk kita sebagai manusia. Jadi hilangkan prasangka dalam diri kita bahwa sholat itu adalah untuk Allah. Allah yang menginginkan kita sholat. Tidak, sholat itu untuk kita sendiri. Kita semua makhluk Allah, tidak ada yang sholat, Allah tetap maha kuasa. Dan kita semua makhluk Allah semuanya sholat, Allah ya tetap maha kuasa. Begitu-begitu aja. Tidak menambah kerajaan Allah, tidak juga menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tetap maha kuasa. Di antaranya ada duduk di antara dua sujud. Subhanallah, harusnya yang menjelaskan adalah para ahli kesehatan dan sebagainya. Namun kami menyampaikan dari apa yang kami baca, salah satunya kami ngambil di artikel yang ada di Detik Health. Detik Health menuliskan bahwasanya duduk di antara dua sujud atau bahasa agamanya duduk ibadah, yakni duduk iftirash, duduk yang paling mulia, duduk ibadah, yakni duduk ini adalah salah satu yang menjadi keberhasilan ketika ada orang operasi tulang. Jadi kalau mau lihat orang yang harus nanti dilihat kondisi tulangnya sehat atau enggak, maka subhanallah dilihat apakah dia mampu duduk iftirash tadi. Apakah dia mampu untuk duduk di antara dua sujud. Dan duduk di antara dua sujud juga kalau dari segi kesehatan yang kami baca subhanallah juga yang namanya menjadi tolak ukur apakah operasinya setelahnya berhasil. Subhanallah, pada fisioterapi. Subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita duduk ibadah. Ada duduk iftirash, ada duduk yang terakhir, kemudian duduk tawarruk, ada juga duduk tarabbu, ada juga duduk bagaimana duduk-duduk ibadah ini. Jadi ada duduk ibadah, ada duduk non ibadah. Salah satu duduk ibadah dan yang paling tinggi derajatnya yaitu duduk iftirash. Jadi kalau ada orang nggak mampu sholat berdiri, itu maka duduknya duduk iftirash. Kalau nggak bisa duduk iftirash, ya duduk tawarruk tadi, duduk tahiyat akhir. Kemudian ada juga duduk bersila, duduk tarabbu. Maka subhanallah ini semua manfaatnya dikisahkan setelah Nabi SAW ratusan tahun sudah tidak ada. Subhanallah. Jadi pada saat Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan Rasulullah ini untuk fisioterapi, ini untuk yang namanya THR gitu ya, total hip replacement untuk tulang. Subhanallah. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan dan barulah kita ini di zaman akhir-akhir ini di abad ke-20 ilmu pengetahuan mengetahui bahwasanya ternyata Rasulullah SAW memberikan contoh yang tidak sia-sia dan pasti ada manfaatnya untuk kita manusia. Baik itu duduk di antara dua sujud. Jadi mungkin jemaah sekalian butuh untuk lihat. Boleh. Oh, subhanallah. Terima Masya kasih Allah. banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, ini duduk yang pertama, duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, subhanallah. Maka kaki kiri menjadi tumpuan, yang didudukin adalah kaki kirinya. Ada pula duduk tahiyat akhir, subhanallah. Maka pinggulnya ke bawah langsung, pinggul sebelah kirinya ke bawah langsung. Ini dua duduk yang selalu ada di antara sholat-sholat kita. Nah, ada juga duduk tarabbu, yakni duduk bersila. Maka subhanallah, jikalau ukurannya, kalau dia tidak bisa duduk tahiyat awal tadi, maka itulah ukuran ada apa-apa di tulang kita. Subhanallah. Ini Ustadz Maulana. Kalau ini guru kami Ustadz Maulana. Luar biasa, ternyata duduk di antara dua sujud ini manfaatnya sudah terbukti ya sekarang, sudah Masya dibuktikan. Allah. Berarti bisa dikatakan kalau Islam ini visioner ya, sudah memprediksi, tapi kita aja belum tahu ilmunya ya. Iya, makanya dulu kalau waktu pada zaman Nabi dibilang Nabi tukang sihir, dibilang orang gila karena mereka nggak ngerti. Betul, Masya Allah, luar biasa benar tadi kata Ustadz Syam. Jadi sholat itu sebenarnya kebutuhan kita ya, kita yang membutuhkan sholat. Allah tuh tetap maha kuasa meskipun kita nggak sholat, Masya Allah. Nah ini kita bahas soal fungsi dari sholat untuk kesehatan banyak banget. Tapi saya pernah dengar nih Bib, bener gak sih Bib? Katanya ada sholat sunat
yang punya khasiat yang luar biasa buat Masya badan Allah, kita. banyak. Apa tuh salah Ada. satunya? Jangan sebutin nanti biar permisa penasaran. Aduh Habib bisa aja bikin kita penasaran. Ini sholat kan seru nih. Betul. Ya udah deh kalau gitu jamaah insya Allah nanti ya. Jadi jangan kemana-mana supaya nggak ketinggalan jawaban dari Habib. Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.